Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan beberapa minggu sebelumnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang perlawanan di berbagai daerah. Daerah mana saja sih yang akan kita bahas? Sebelumnya, perkenalkan, saya Nikmatul Sania dengan NIM 2421935, dan tentunya di sini saya tidak sendiri, ada juga rekan-rekan saya, yaitu saya Safiatul Usma dengan NIM 2421924. Perkenalkan, nama saya Azmilati Fatul Zahro dengan nomor induk mahasiswa 2422531. Perkenalkan, saya Nishifa Fauzia dengan NIM 2421939. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Rafsanjani dengan NIM 2421885. Baik, yang akan kita bahas yaitu yang pertama, Lombok menghadapi agresi Belanda, kemudian Perang Puputan di Bali, lalu perlawanan di Kalimantan Selatan, dan yang terakhir yaitu perlawanan di Kalimantan Tengah. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu bagaimana sih Lombok ketika menghadapi agresi Belanda. Baik, kepada yang bertugas, saya persilahkan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Lombok dalam menghadapi agresi Belanda pada tahun 1843 hingga 1894. Lombok pada abad ke-19, Lombok merupakan wilayah yang strategis secara politik dan juga ekonomi. Terletak di antara Pulau Bali dan juga Sumbawa, Lombok berada di bawah kekuasaan Kerajaan Karangasem Bali. Namun keadaan berubah drastis ketika Belanda mulai melakukan intervensi militernya yang berlangsung antara tahun 1843 hingga 1894. Latar belakang dari konflik ini ialah pada awal abad ke-19, Lombok yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Karangasem Bali, masyarakat Sasak di Lombok sering mengalami tekanan dari penguasa-penguasa Bali yang mengendalikan wilayah tersebut dengan sangat kuat. Kemudian Belanda yang berambisi menguasai kepulauan Nusantara melihat potensi strategis dari Lombok. Mereka mulai memperluas pengaruh dengan memanfaatkan ketegangan antara penguasa-penguasa Bali di Lombok dengan masyarakat Sasak yang sudah lama merasa tidak puas. Kemudian agresi pertama Belanda pada tahun 1843. Masyarakat Sasak yang mencoba untuk melawan dominasi Bali dengan harapan mendapatkan bantuan dari Belanda. Namun Belanda yang sudah menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Bali memutuskan untuk tidak langsung terlibat. Kemudian di tengah adanya konflik ini, Belanda melakukan intervensi ringan dengan tujuan untuk memastikan stabilitas di wilayah mereka yang dianggap penting untuk perdagangan. Mereka tidak terlihat langsung dalam pertempuran, tetapi mulai mencari celah untuk memperkuat cengkraman di Lombok. Kemudian krisis dan konflik internal Lombok. Konflik internal di Lombok semakin rumit dengan perpecahan antara penguasa Lombok dan juga masyarakat Sasak. Belanda memanfaatkan ketegangan ini untuk melemahkan kekuatan lokal dan memperkenalkan diri sebagai penengah. Kemudian masyarakat Sasak yang mencari sekutu untuk melawan penindasan Bali, mereka mencoba bekerjasama dengan Belanda. Namun tetapi kerjasama ini tidak berjalan lancar karena Belanda lebih berfokus pada kepentingan kolonial mereka. Kemudian pada tahun 1894 terjadi adanya konflik yang lebih besar ketika Raja Karangasem, anak Agung Gedingurah, menolak untuk memenuhi tuntutan Belanda yang semakin agresif.
Tindakan ini memicu adanya serangan militer berskala besar oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1894 juga, Belanda mengerahkan pasukan besar untuk menyerang ibu kota kerajaan di Cakranagara. Pertempuran ini terjadi sangat brutal dengan korban jiwa di kedua belah pihak, termasuk ribuan warga lokal Lombok. Kemudian dengan kekuatan militer yang lebih modern, Belanda akhirnya berhasil menaklukkan Lombok. Raja Karangasem terpaksa menyerah dan wilayah Lombok resmi dikuasai oleh Belanda. Kemudian dampak dari agresi Belanda di Lombok ini menyebabkan kehancuran besar bagi masyarakat Lombok, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Banyak lahan pertanian yang hancur, sementara masyarakat lokal harus hidup di bawah tekanan kekuasaan Belanda. Kemudian setelah 1894, Lombok sebenarnya berada di wilayah kendali Belanda. Meskipun Belanda berhasil menegakkan kendali, perlawanan dari masyarakat lokal tetap ada, meskipun dalam skala yang lebih kecil dan juga terselubung. Setelah Lombok secara resmi jatuh kepada tangan Belanda, harta kekayaan kerajaan Lombok disita oleh Belanda, termasuk juga emas dan juga perhiasan yang bernilai tinggi. Kemudian Gusti Gede Jelantik diangkat sebagai regen atau penguasa oleh Belanda dan memerintah hingga tahun 1902. Agresi militer Belanda di Lombok pada tahun 1843 hingga 1894 merupakan babak penting dalam sejarah perjuangan rakyat Lombok melawan kolonialisme. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Kurang dari Indonesia mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu bagaimana perang puputan di Bali, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang Perang Puputan Bali pada tahun 1846 hingga 1908. Perang Puputan sendiri artinya adalah perang habis-habisan membela kebenaran. Perang ini diawali dari tahun 1841 di saat Raja Karangasem meminta pertolongan kepada Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya yang ada di Lombok. Selain itu, perjanjian perluasan kekuasaan Belanda terhadap raja-raja Bali dan juga hukum tawan karang yang masih mengganggu Belanda untuk memperluas kekuasaannya. Dan setelah dibuat perjanjian pun, raja-raja Bali tetap melakukan hukum tawan karang. Dan pada tahun 1846, Belanda mengeluarkan ultimatum kekuasaan kepada Raja Buleleng. Namun itu tidak dihiraukan dan terjadilah Puputan Jagaraga tahap pertama. Tahap pertama ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik dan juga Raja Buleleng dari pihak Bali. Puputan Jagaraga tahap 1 ini dimenangkan oleh Belanda dan pihak Bali menyingkir ke desa Jagaraga. Dan tahap 2 terjadi pada tahun 1848 yang dimana Belanda dipimpin oleh Van der Wijk, dan di sini Bali berhasil menyingkirkan Belanda. Namun Belanda kembali lagi pada tahun 1849 dipimpin oleh Auwe Mitchell dan terjadilah tahap ketiga. Di sini Raja Bali yakni Raja Buleleng melakukan perjanjian damai kepada Belanda dan Belanda meminta untuk menghancurkan benteng Jagaraga. Namun hal itu tidak dihiraukan dan Belanda curiga, sehingga terjadilah serangan dan Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik meninggal dibunuh oleh pasukan Lombok yang pro terhadap Belanda. Lalu yang kedua adalah tahap Puputan Badung pada tahun 1904, dikarenakan Belanda menuduh bahwa raja-raja Bali mencuri
harta-harta yang ada pada kapal Sri Kumala dan Hanur. Sehingga pada tahun 1906 F.A. Lienfrick meminta denda kepada Raja Badung, namun hal itu tidak dihiraukan, sehingga pihak Belanda ingin melakukan suap agar mengiyakan tuduhan tersebut, namun tetap ditolak, sehingga pada 15 September 1906 perang terjadi selama 5 hari. Dan yang mirisnya adalah di sini benar-benar perang puputan, karena banyak sekali ibu yang menggendong anak mati tergeletak di medan perang. Dan tahap yang ketiga adalah puputan Klungkung. Klungkung sendiri merupakan kerajaan terkuat yang ada di Bali, dan rajanya yaitu Agung Made atau Dewa Agung, merupakan raja dari segala raja-raja yang ada di Bali. Pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 28 April, Belanda melakukan ultimatum dan intervensi militer, namun ditolak oleh Raja Bali, yakni Dewa Agung, karena Belanda sudah melakukan monopoli terhadap perdagangan yang ada di sana, sehingga Dewa Agung merasa ingin melawan pihak Belanda. Dan setelah itu Belanda melakukan penggemburan selama 11 hari di Puri Samarapura. Namun Raja Klungkung tetap tidak menyerah dan rakyatnya pun tetap berperang di Puri Samarapura. Namun Belanda pada perang ini dapat menang, dan berakhirlah kerajaan-kerajaan yang ada di Bali, dan Belanda resmi menguasai seutuhnya Bali pada tahun 1908 dan diganti sistem kekuasaannya yang berasal dari kerajaan menjadi kolonialisme. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perlawanan di Kalimantan Selatan. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Perlawanan di Kalimantan Selatan 1852 sampai 1908 adalah salah satu konflik terberat yang dihadapi Belanda selama masa kolonial. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam buku karya Hendra Swati dan juga Zulfa Jamali pada tahun 2017, perlawanan ini berlangsung selama lebih dari setengah abad dengan korban jiwa diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 tentara Belanda serta biaya perang yang sangat besar. Nah, latar belakang konflik perlawanan rakyat Banjar dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, penguasaan wilayah oleh Belanda. Sejak tahun 1787, Belanda secara bertahap menguasai wilayah Kesultanan Banjar melalui perjanjian dengan penguasa lokal. Nah, pada tahun 1817, Sultan Sulaiman menyerahkan daerah-daerah seperti Dayak, Sintang, Tanah Laut, Medawai, dan juga Kutai, sehingga kekuasaan kesultanan semakin menyempit. Yang kedua ada monopoli perdagangan dan politik pecah belah. Belanda juga memanfaatkan politik adu domba untuk mengontrol wilayah-wilayah Banjar yang strategis. Dan yang ketiga ada penghapusan Kesultanan Banjar pada 1860. Setelah pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai sultan, Belanda sepenuhnya menghapus Kesultanan Banjar karena desakan oleh rakyat yang tidak menyukai Pangeran Tamjidillah. Yang keempat, beban sosial ekonomi. Nah, pajak tinggi dan juga kerja wajib yang diberlakukan Belanda memperberat penderitaan rakyat yang sudah menumpuk. Nah, pengangkatan Pangeran Tamjidillah tadi yang dianggap tidak layak oleh rakyat juga menjadi salah satu pemicu utama. Ia merupakan putra dari Sultan Muda Abdurrahman dengan Nyai Aminah, seorang keturunan Tionghoa yang memiliki reputasi buruk. Nah, rakyat Banjar lebih mendukung Pangeran Hidayat yang dianggap lebih memiliki legitimasi sesuai perjanjian antara Sultan Sulaiman, Sultan Adam, dan Mangkubumi Pinata. Namun,
Belanda lebih mendukung Tamjidillah karena dianggap lebih dapat bekerja sama dan juga menguntungkan pihak mereka. Nah, ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan kolonial memuncak pada tahun 1853 dan memicu perlawanan besar-besaran. Fase perlawanan. Perlawanan rakyat Banjar terbagi menjadi dua fase utama, yakni perlawanan ofensif dan juga perlawanan defensif. Yang pertama, perlawanan ofensif pada tahun 1859 sampai 1863, dipimpin oleh Pangeran Antasari yang memimpin pasukan sekitar 3.000 orang dalam berbagai serangan terhadap pos-pos Belanda. Salah satu aksi besar adalah serangan terhadap Benteng Tabanio pada Agustus 1859. Tokoh-tokoh lain yang terlibat termasuk Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Boyasin, dan Haji Langlang. Perlawanan rakyat semakin menguat karena dukungan kalangan bangsawan dan kalangan ulama. Pangeran Hidayat yang dikenal dekat dengan rakyat juga menjadi tokoh penting hingga ditangkap dan diasingkan ke Jawa pada tahun 1862. Nah, setelah penangkapan Pangeran Hidayat ini, Pangeran Antasari kemudian diangkat menjadi pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Ia terus memimpin perlawanan hingga wafat pada Oktober 1862. Yang kedua, ada perlawanan defensif yang terjadi pada 1863 sampai 1905. Dilanjutkan oleh putra-putra Pangeran Antasari dan tokoh-tokoh penerus lainnya. Perlawanan ini berubah menjadi gerilya di pedalaman Kalimantan. Perlawanan ini akhirnya melemah juga setelah pemimpin utama seperti Gusti Mas Teman gugur pada tahun 1905. Nah, perlawanan Banjar ini mencerminkan semangat juang rakyat Banjar yang menolak penjajahan dan juga mempertahankan hak-hak mereka. Meskipun berakhir dengan kekalahan, perjuangan tersebut menunjukkan peran penting dari tokoh-tokoh lokal seperti Pangeran Antasari dalam melawan dominasi kolonial. Konflik ini juga menjadi pelajaran sejarah tentang resistensi terhadap ketidakadilan yang dapat memperkuat solidaritas nasional. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana sih perlawanan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas mengenai sejarah perlawanan Kalimantan Tengah terhadap kolonial Belanda. Pada abad ke-19, Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran ekspansi kolonial Belanda melalui administrasi Kesultanan Banjarmasin. Intervensi Belanda terhadap Kesultanan Banjarmasin memicu perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Hak tradisional kesultanan yang seharusnya berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayat II, namun Belanda malah menunjuk Pangeran Tamjidillah sebagai sultan. Hal tersebutlah yang memicu perlawanan dari kalangan bangsawan maupun kalangan rakyat biasa. Tegas yang diambil oleh Pangeran Antasari dalam menentang campur tangan kolonial Belanda terhadap urusan Kesultanan Banjarmasin mendapat dukungan yang sangat besar dari masyarakat Dayak, di mana prajurit Dayak bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Mereka memanfaatkan pengetahuan alam mereka tentang hutan dan medan perang yang dipimpin oleh Tumenggu Surapati untuk melakukan perlawanan. Selain mendapat dukungan dari masyarakat Dayak, perlawanan Pangeran Antasari juga mendapat dukungan dari kaum ulama maupun dari kaum rakyat biasa. Namun pada akhirnya perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Antasari dapat ditumbas oleh Belanda. Pangeran Antasari meninggal dunia pada tahun 1857 akibat pencaci cacan. Perjuangan yang ia pimpin dengan masyarakat Dayak dan masyarakat Banjarmasin tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Perang Banjarmasin akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di hari ini maupun di kemudian hari. Perlawanan ini akan memberikan kesadaran rasa nasionalisme dan memperkuat identitas budaya. Selain itu, perlawanan ini juga menjadi simbol persatuan antara masyarakat Dayak dengan masyarakat Banjarmasin. Itulah sedikit materi dari saya ucapkan terima kasih. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu perlawanan di berbagai daerah seperti Lombok,
Bali, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Tengah menunjukkan semangat juang rakyat Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda. Meski sering dihadapkan pada kekuatan militer yang lebih besar, perjuangan ini mencerminkan keberanian, pengorbanan, dan juga cinta tanah air. Dari Perang Puputan di Bali hingga perjuangan Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan, semua menjadi bukti bahwa semangat perlawanan telah tumbuh merata di Nusantara dan menjadi fondasi penting bagi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakannya lewat kolom chat di bawah ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.